Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Miftahur Rahmah dari Madiun, Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022/3 LPTK UIN Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Semangat. Semangat, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Ada Aris, Bu. Aris, Bu. Ada, Bu. Kemana? Oke, Bu. Aris sakit, Bu. Bu Hori terlambat, Bu. Oh, Bu Hari terlambat. Anjing. Jawer, Bu. Jawer, Bu. Ya, di Jawa yang sampingnya itu ya. Saya yang jawer nanti, Bu. Ya, marilah anak-anak sebelum materi ini kita mulai, alangkah baiknya untuk mendapatkan berkahnya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Siapa ketua kelas ini? Iya Pak Mas Abdul Rahman. Ya Bu. Ayo Dur. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa semakin menambah kelancaran pada hari ini. Amin. Selanjutnya, untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib. Lagi aku terus di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Uwais Al-Qarni. Ada yang sudah tahu? Sedikit tahu, Bu, sedikit tahu. Ya. Sebelum kita lanjut kepada materi Uwais Al-Qarni, sebelumnya kita telah membahas kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra. Dari materi yang sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan atau sudah dipahami? Oh, sudah paham, Bu. Oh, sudah paham ya. Sangat paham sekali. Kalau begitu kita lanjut
Sebentar ya anak-anak. Iya, Bu. Belum mempelajari materi UAS Al-Qarni, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengkategorikan sifat-sifat utama UAS Al-Qarni dengan benar. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan sifat-sifat utama UAS Al-Qarni dengan benar. Yang ketiga, setelah menyaksikan slide PowerPoint, peserta didik dapat menentukan contoh implementasi keteladanan dari UAS Al-Qarni dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu setelah menyaksikan slide PowerPoint, peserta didik dapat melakukan contoh implementasi keteladanan UAS Al-Qarni dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk selanjutnya, apakah sudah terlihat gambarnya? Belum, Bu. Sudah? Belum. Sudah anak-anak? Sudah? Sabar. Ya. Sudah terlihat ya? Gambarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Untuk pretest sebelum masuk kepada materi, silahkan kalian amati gambar dari nomor 1, 2, dan 3. Untuk nanti jawabannya silahkan dikirim lewat WA. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Ya, ini saya lihat di nilainya. Alhamdulillah bagus-bagus semua. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan UAS Al-Qarni. Kita ketahui dulu bahwasanya di sini biografi dari UAS Al-Qarni. UAS Al-Qarni di sini adalah seorang penduduk dari Yaman, yaitu dari daerah Qoran, dari kabilah Murad. Ayahnya sudah tiada dan hidup bersama ibunya, dan UAS Al-Qarni di sini sangat berbakti kepada ibunya. UAS Al-Qarni di sini dalam hidupnya juga pernah mengidap penyakit kusta atau kulit yang putih-putih itu, dan diberikan kesembuhan, namun masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengan tangannya. UAS Al-Qarni di sini juga termasuk pemimpin tabi'in, yaitu yang mana ia juga pernah memohonkan ampun Sayyidina Umar bin Khattab kepada Allah, dan itu berdasarkan perintah Rasulullah. Di sini meskipun UAS Al-Qarni mendapatkan fasilitas ataupun diberikan kenyamanan dari Umar bin Khattab, tetapi UAS Al-Qarni di sini menolak dan berharap dijadikan ataupun menjadi seperti rakyat biasa. Adapun keteladanan yang bisa diambil dari UAS Al-Qarni selama hidupnya, yaitu UAS Al-Qarni di sini adalah sosok yang sangat sederhana dan tidak pernah berkelimang harta. Jadi hanya cukup saja untuk dalam kehidupan sehari-harinya. UAS Al-Qarni di sini juga termasuk figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Terus kemudian keteladanan yang bisa diambil lagi adalah ikhlas menerima ujian dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras. Terus yang selanjutnya, tidak memanfaatkan fasilitas walaupun mendapatkan perhatian dari sang penguasa pada saat itu, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Itu sekilas tentang materi kisah
keteladanan Uwais Al-Qarni. Mungkin dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah bisa dipahami ya? Iya, Bu. Ya. Berkaitan dengan PowerPoint tadi, di sini saya akan menyajikan suatu masalah, yaitu silakan dicatat baik-baik. Nanti saya minta tanggapannya ataupun jawabannya ya dari beberapa anak. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika kita ingin bepergian tetapi tidak ada yang menjaga orang tua di rumah. Ini silakan kalian kaitkan dengan kisah keteladanan dari Uwais Al-Qarni tadi. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa? Kita kalau mau bepergian, sementara ibu tidak ada yang menjaga, Ya, nah, kita nitipkan pada seseorang. Asalkan ibu mengizinkan. Yang pertama izin dari ibu, ya. dan ada orang yang akan menjaga ibu, dan yang ketiga perginya itu hal-hal yang sangat penting. Oh iya. Iya. Kasih H+ dulu buat Mas Mistari tadi. Oh iya, anak misteri, anak ajaib. Ya, Nak Mistari. Ada yang lain lagi yang mau menanggapi tentang pertanyaan Ibu tadi? Ya, Bu. Saya, Bu, menambahi Ya. saja. Ya, Ya, jadi kita lihat dulu kepentingan kita mau bepergian itu untuk apa. Kalau tidak penting amat, baiknya kita tetap tinggal di rumah. Jika memang sangat diperlukan atau sangat penting, ya, minta izin dulu sama orang tua. Kemudian kalau diizinkan, kita mencari orang untuk menggantikan kita merawat ibu di rumah. Begitu. ya. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan untuk Nak Rofiko. Jadi ketika seseorang ingin bepergian sedangkan tidak ada yang menjaga orang tua di rumah, sebaiknya kita izin terhadap orang tua terlebih dahulu, dan juga kita melihat apa sih kepentingan kita ketika kita ingin mau pergi. Selanjutnya berkaitan dengan PowerPoint, saya akan menyajikan suatu video yang mana nanti kalian harus amati ya. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Lagi sudah agak sore ini belum ngopi, Bu. Ya, nanti ya setelah usai pelajaran ini silakan ngopi. Ali kentut, Bu. Bisa tidur, Bu. Sudah keluar, Bu. Sudah keluar? Sudah? Sudah. Beliau tinggal diam. Menemui zaman Rasulullah tapi tidak sempat bertemu, maka disebut tabi'in. Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kau bertemu dengan satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka tolong sampaikan salam yang pertama. Dan yang kedua, mintalah engkau doa kepada orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar penasaran setiap musim haji dikumandangkan, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Tahun demi tahun berganti terus dikumandangkan setiap musim haji. Adakah di antara kalian, wahai rombongan orang-orang Yaman, orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak ada, hingga datanglah masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, terus dikumandangkan panggilan apakah ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni?
Tiba-tiba pada suatu musim, saat Sayyidina Umar bin Khattab mengutus orang untuk memanggil, mengumandangkan jika ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni agar menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan berkata, aku adalah Uwais Al-Qarni. Sahabat Nabi dibayangkan oleh Sayyidina Umar adalah satu orang yang pengikutnya banyak ribuan orang alim besar sampai Rasulullah tidak salam. Tapi ternyata satu orang sendirian, tidak ada yang mengikutinya. Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, benarkah engkau bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman? Benar wahai Khalifah, aku adalah Uwais Al-Qarni. Ya Uwais, demi Allah, doakan aku. Kenapa ya Khalifah? Doakan aku. Akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab ini. Lalu Sayyidina Umar berkata, yang minta doa kepada minta doa kepadaku. Ya, bukan saja sampai di situ, akan tapi ketahuilah wahai Uwais, Rasulullah telah titip salam kepadamu. Dijawab oleh Uwais Al-Qarni, alaika wa alaihi salam ya Khalifah, dan dirangkul menangislah dua orang ini. Uwais Al-Qarni, aku ingin tahu apa rahasiamu? Kamu punya amal apa hingga seperti ini? Aku tidak punya kelebihan apa-apa, aku orang biasa di Yaman. Oh tidak, engkau pasti punya amal. Selama ini engkau di mana? Aku di Yaman. Kenapa engkau tidak ke Mekah, ke Madinah sampai Rasulullah titip salam? Apakah kau tidak rindu dengan Rasulullah? Menangis Uwais, ya Khalifah, adapun kerinduanku kepada Rasulullah tidak bisa dibendung. Setiap saat aku berdoa bisa ingin bertemu dengan Rasulullah. Setiap waktu melihat orang haji aku menangis, ingin bisa berangkat dengan mereka di masa hidupnya Rasulullah. Akan tetapi wahai Khalifah, di rumahku masih ada ibundaku yang tidak bisa aku tinggal. Umar bin Khattab lalu berkata, ya Uwais Al-Qarni, inilah rahasiamu. Ini rahasiamu. Lihat, kalau ada orang mau menimbang, lebih utama mana Rasulullah dengan ibunya? Rasulullah, Nabi, mulia, wahyu turun kepada beliau. Akan tapi Uwais Al-Qarni saat itu demi menjaga ibundanya sehingga tidak bisa datang kepada Rasulullah, ternyata di saat seperti itu malah diagungkan, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab memohon doa. Rasulullah berbangga dengan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka beribadah jangan dengan hawa nafsu. Ini kan Rasulullah. Secara akal akan berkata seperti itu. Ini Rasulullah. Ibu nanti saja lihat. Ibunya di rumah tidak ada yang membantu. Segala kebutuhannya dia yang mencukupi. Bahkan pergi ke kamar mandi dia yang antar, dia yang menggendong ke sana kemari Uwais Al-Qarni ini, sehingga tidak bisa pergi ke tempatnya Rasulullah SAW. Tetapi pun demikian, akan tetapi berkat baktinya ini Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh sahabat Nabi, sahabat yang mulia Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Subhanallah, agungnya seorang ibu, mulianya seorang ibu. Baik anak-anak, berkaitan dengan video yang Ibu tampilkan tadi, silakan kalian membuat dua kelompok, diskusikan apa pelajaran yang bisa diambil dari keterangan Bu Yayah ya tadi. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Ibu. Ya. Dari anak ajaib. Betapapun kita cinta kepada Rasulullah, tetapi kalau ibu tidak ada yang menjaga, maka kita tetap menjaga ibu. Kalau kita aplikasikan pada kehidupan kita, betapa orang tua itu lebih dihormati.
daripada yang lainnya. Bisa kita datang kepada guru asalkan ibu itu mengizinkan. Yang kedua, begitu mulianya orang yang menghormati, merawat orang tua, sehingga Uwais Al-Qarni itu dikenal di langit, walaupun di bumi beliau tidak begitu dikenal. Bahkan beliau dari orang miskin yang secara kasat mata tidak ada nilainya, tetapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, beliau orang yang mulia, sampai-sampai Umar bin Khattab yang terkenal begitu zuhud, yang begitu adil, oleh Rasulullah diminta supaya mencari Uwais Al-Qarni agar minta didoakan. Mungkin itu saja dari anak ajaib. Terima kasih anak ajaib. Jawabannya sangat bagus sekali. Untuk kelompok yang nomor 2, silakan yang mewakili. Saya, Bu. Ya. Nah, dari tayangan video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ibu adalah yang nomor 1 dari segala urusan. Ya. Jadi jika ada urusan yang lain tapi masih ibu yang perlu kita rawat, maka ibulah yang nomor 1. Ya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak merawat ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Barangkali ada teman yang menambahkan. Ada teman lain yang mau menambahkan? Atau sudah cukup? Saya, Bu. Oh ya. Uwais kita dari cerita yang diambil tadi, keteladanan yang dapat diambil adalah perintah atau anjuran untuk menghormati dan taat kepada orang tua, lebih-lebih pada ibu. Ya. Sudah cukup? Cukup. Ya. Terima kasih atas jawabannya anak-anak, sangat baik sekali. Jadi dari kesimpulan materi tadi bisa diambil bahwasanya 1, Uwais Al-Qarni adalah sosok yang sangat sederhana dan tidak bergelimang harta, tetapi dia mau bekerja keras dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu Uwais Al-Qarni itu sangat hormat dan taat kepada ibunya, meskipun dia sangat ingin bertemu Rasulullah, tetapi karena dia merawat ibunya, dia memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya. Yang ketiga yaitu Uwais Al-Qarni di sini selalu ikhlas menerima ujian dan tetap bekerja keras. Mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Dari awal sampai akhir mungkin ada yang ditanyakan tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Tidak ada? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, sudah ngantuk semua ya? Iya, Bu, udah ada kopinya. Saya kirim lewat WA nanti gambar kopinya. Ya tinggal 15% dah, Bu. Mata panas, Bu. Ya, karena materi hari ini sudah cukup dan waktu sudah hampir selesai. Di sini nanti Ibu akan memberikan post-test ataupun tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti saya share lewat WA, silakan nanti dikerjakan. Bisa dimulai dari sekarang sampai saya kasih waktu sampai 1 jam dari sekarang ya. Bisa ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.